warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ragam teks dan satuan bahasan pembentukan teks. Nama saya Nur Fadila Daulay, NIM 2102090066. Selanjutnya, capaian pembelajaran atau CPBS. Bahasa Indonesia terdiri atas satuan bahasan pembentukan teks, struktur fungsi, kaidah pembahasan teks, notifikasi, apresiasi dan kreasi sastra anak. Kemudian pendahuluan dalam KB, Anda akan mempelajari ragam teks, satuan bahasan pembentukan teks. Pada pokok bahasan ragam teks diuraikan materi tentang teks faktual, teks tanggapan, teks cerita, dan teks normatif. Selanjutnya, pada pokok uraian satuan bahasan pembentukan teks diuraikan materi tentang kalimat dan paragraf. Yang kedua, dengan dipelajarinya modul ini, Anda akan mempelajari bagaimana memahami peserta didik dengan karakter yang beragam dari segi perkembangan bahasa anak, khususnya ragam teks dan satuan bahasan pembentukan teks. Dari pemahaman tersebut, korelasinya adalah Anda akan merancang perencanaan pelaksanaan pembelajaran serta evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia yang sesuai dengan konteks ragam teks dan satuan bahasan pembentukan teks. Kemudian subcapaian pembelajaran CPMK yaitu yang pertama menguasai materi berbagai ragam teks serta aplikasinya dalam pembelajaran di SD. Yang kedua, menguasai materi satuan bahasan pembentukan teks serta aplikasinya dalam pembelajaran di SD. Kemudian ragam teks, teks faktual, teks deskripsi, teks prosedur, arahan, teks cerita ulang, anekdot, eksplum naratif. Yang ketiga, teks tanggapan, teks eksposisi, teks eksplorasi. Yang keempat, teks normatif. Kemudian pengertian teks faktual, teks yang terdiri suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi tetapi tidak terikat dengan waktu. Kemudian teks deskriptif adalah sebuah teks yang wacananya yang disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasa langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Menurut Mahsun 2018, tujuan sosial teks ini adalah mengarahkan atau mengajarkan tentang langkah-langkah yang telah ditentukan. Kemudian struktur teks deskriptif dan teks prosedur, arahan, pernyataan umum, teks deskriptif, uraian bagian-bagian. Selanjutnya judul, tujuan, daftar bahasa, teks prosedur, arahan, tujuan, tahapan pelaksanaan, pengamatan, simpulan. Kemudian teks eksposisi, teks ini berisi paparan gagasan atau usulan sesuatu yang bersifat pribadi. Struktur tesis, pernyataan pendapat dan alasan, argumentasi serta penyataan ulang pendapat. Kemudian teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, ilmu, pengetahuan, dan budaya. Teks eksplanasi memiliki struktur berpikir, judul, pernyataan umum, deretan penjelasan, dan interpretasi. Pengertian teks tanggapan adalah teks yang berisi sambutan terhadap ucapan, kritik, komentar, dan sebagainya, dan apa yang diterima oleh panca indera bayangan dalam angan-angan. Kemudian teks cerita adalah teks yang menuturkan bagaimana terjadinya suatu hal, peristiwa, mengisahkan kejadian yang telah ada, pembuatan pengalaman yang dinamis dalam suatu rangkaian waktu. KRAP 2001 dan KBBI 2018. Teks cerita terdiri dari teks cerita ulang, naratif, anekdot, dan eksemplum.
Kemudian teks normatif. Teks normatif adalah teks yang isinya ditulis berdasarkan sebuah peraturan, norma-norma, atau peraturan yang berlaku baik di lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan kenegaraan yang berkaitan dengan hukum atau undang-undang. Kemudian kalimat, paragraf, satuan bahas. Paragraf, satuan bahasan pembentukan teks. Kemudian klasifikasi kalimat berdasarkan jumlah klausanya ada 3, yaitu kalimat tunggal, kalimat bersusun, kalimat majemuk. Kemudian klasifikasi kalimat beserta tutur kalimatnya, kalimat lengkap, kalimat tidak lengkap. Kemudian ada kalimat klasifikasi kalimat berdasarkan amanat wacana, yaitu terdapat 6. Yang pertama kalimat deklaratif, yang kedua kalimat interrogatif, yang ketiga kalimat imperatif, yang keempat kalimat adjektif, yang kelima kalimat responsif, yang keenam kalimat interjektif. Kemudian klasifikasi kalimat berdasarkan pembentukan kalimat ada 2. Yang pertama kalimat inti, yang kedua kalimat non inti. Selanjutnya klasifikasi kalimat berdasarkan jenis klausa, yang pertama kalimat verbal, yang kedua kalimat non verbal. Selanjutnya klasifikasi kalimat berdasarkan fungsi kalimat, yang pertama kalimat bebas, yang kedua kalimat terikat. Selanjutnya unsur paragraf, kalimat penjelas, gagasan penjelas pertama, gagasan penjelas kedua, kalimat utama, gagasan penjelas ketiga, gagasan pokok. Kemudian keterpaduan paragraf, keterpaduan pilihan kata, ciri-ciri paragraf yang baik. Kemudian jenis-jenis paragraf yaitu deduktif, induktif, deskriptif, kombinasi, dan non-naratif. Sekian, terima kasih.